Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya masih membahas tentang seputaran gangguan asam lambung GERD SCND psikomatis. Nah, eh, buat teman-teman ya yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share video ini ke tetangga atau ke saudara teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung GERD SCND psikomatis ya. Nah, untuk video kali ini saya akan membagikan pengalaman ya. Sering pusing, leher sering sakit ya, dada sesak. Nah, jadi sebenarnya ketika kita terkena gangguan asam lambung ini, itu semua badan kita itu ikut merasakan dampaknya ya. Dampaknya itu seperti apa? Sepertinya kepala pusing, leher sakit, dada sesak, buat napas susah, tenggorokan mengganjal. Itu karena apa? Karena dampak yang ditimbulkan dari asam lambung ya teman-teman. Nah, buat pusing ini sebenarnya pusing ini karena kita terlalu memikirkan, terlalu banyak kita pikirkan ya, semua kita pikirkan, makan kita pikirkan, mandi kita pikirkan, terus sensasi kita pikirkan, kedepannya gimana kita pikirkan, kapan sembuh kita pikirkan. Nah, karena kita selalu pikirkan itu, membuat pikiran kita itu makin kacau ya. Jadi bisa dibilang kita tuh terlalu stres untuk memikirkan semua itu ya. Makanya buat teman-teman jangan terlalu dipikirkan, jalani aja prosesnya, jalani aja tahap-tahapnya. Buat teman-teman ya, jadi ketika kepala kita stres ya, banyak pikiran, itu pasti ada penegangan di otot ya, di otot kepala di bagian leher. Makanya terjadilah lehernya sakit bagian belakang. Nah, untuk mengatasinya teman-teman cukup memijat aja ya, memijat pelan-pelan belakang sini. Lama kelamaan, lambat laun itu akan membaik sendiri. Nah, untuk pusing, teman-teman sebenarnya nggak usah dipusingkan. Pusing tuh semua orang pusing teman-teman. Bayangkan saja waktu kita dulu ujian sekolah, ketika kita mau menghadapi ujian, kita mau menghadapi materi yang akan diberikan, kita kan pusing ya. Ntar kita bisa nggak, bisa menjawabnya tidak, kita lulus tidak ya kan. Kita pusing, akhirnya sakit kepala ya kan, lehernya sakit. Begitu aja kita memahaminya. Makanya untuk yang orang yang terkena gangguan asam lambung itu semua gak usah dipikirkannya. Orang sehat pun bisa mengalami pusing ya teman-teman. Nah, video ini saya singkat aja teman-teman, karena saya ada aktivitas, jadi saya tidak bisa bikin video panjang seperti biasanya. Tapi tetap ya, saya doakan untuk teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung, semoga cepat membaik dan kalau bisa tuh sampai sembuh. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Karena saya bikin video ini untuk memotivasi ya semuanya agar cepat sembuh ya. Ketika teman-teman sembuh, ketika teman-teman sudah beraktivitas kembali seperti semula, itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi saya dan kebahagiaan tersendiri bagi teman-teman. Nah, setelah teman-teman sembuh, teman-teman harus berbagi juga ya. Ketika ada saudara, ada teman yang terkena gangguan asam lambung, teman-teman kasih tahu caranya, kasih tahu tahap-tahapannya supaya apa? Supaya mereka juga terbantu ya. Seperti kita bisa sembuh lagi seperti sekarang ya. Nah, jadi buat teman-teman, semua sensasi jangan dipikirkan, semua sensasi jangan dicemaskan. Itu hanya dampak saja, itu hanya efek dari gangguan asam lambung. Ketika lambung kita, asam lambung kita sudah normal kembali, itu akan hilang dengan sendirinya. Kalau teman-teman tidak percaya, nanti teman-teman akan membuktikannya sendiri ya. Nanti teman-teman akan tertawa sendiri gitu ketika teman-teman, wah kok saya ininya hilang ya, udah nggak pernah sakit kepala, udah nggak pernah lehernya sakit, tenggorokannya udah nggak mengganjal. Itu karena apa? Karena asam lambungnya sudah membaik. Nah, tapi perlu diingat teman-teman ya, untuk menjaga lambung kita tetap aman, tetap baik ya, tetap bisa normal kembali, itu harus menjaga 3P-nya. Jadi teman-teman jangan melanggar, jangan makan pedas dulu, jangan makan yang bersantan dulu ya. Jadi buat teman-teman tetap jaga makanannya, jam makannya dijaga, jangan sampai telat makan ya. Tidurnya dijaga minimal 8 jam sehari, jangan begadang. Nah, kadang-kadang kan saya melihat komentar jam 12 masih ada yang komentar, itu jangan teman-teman. Kalau bisa habis isya kita tidur. Kalau belum bisa tidur, kita paksakan aja. Semua bisa karena terbiasa ya teman-teman. Nah, jadi segitu aja videonya ya, karena saya mau beraktivitas nih, saya sempatkan bikin video buat teman-teman supaya teman-teman makin mendapatkan pencerahan ya, teman-teman semakin tenang gitu kan. Jadi begitu aja videonya. Terima kasih. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan sudah subscribe terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.